Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di Kota Bekasi diperpanjang hingga 2 Juli 2020. PSBB fase kelima tersebut dilakukan secara proporsional. PSBB Kota Bekasi diperpanjang selama 28 hari hingga 2 Juli 2020. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan warga yang bertempat tinggal dan beraktivitas di Kota Bekasi wajib menerapkan protokol kesehatan. Namun sebagian aktivitas ekonomi mulai beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya wajib masker untuk pengunjung dan karyawan, menyiapkan alat pengukur suhu dan tetap jaga jarak. Selanjutnya, pengelola tempat hiburan dan pariwisata diperbolehkan buka dengan melengkapi sejumlah syarat, termasuk hasil rapid test. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Muhammad Reza dari Bekasi, Jawa Barat. Sirena, bagaimana kondisi terkini pasca diperpanjangnya PSBB di Kota Bekasi, Sirena? Apakah masih ditemukannya banyak pelanggaran di sana? Ya, Eliza dan juga pemirsa, memang di daerah pintu keluar tol Bekasi Barat hingga sepanjang Jalan Ahmad Yani ini memang menurut sepemantauan kami tadi kondisinya sudah ramai lancar. Memang sudah cukup banyak masyarakat yang juga beraktivitas di luar rumah. Nah, salah satunya di checkpoint yaitu di dekat pintu keluar tol Bekasi Barat ini memang ada sekitar 200-an pengendara yang memang sejak pagi hari tadi melanggar peraturan PSBB yang ada, seperti memang di antara dari mereka masih tidak menggunakan masker dan ada pula yang memang komposisi duduknya tidak sesuai dengan yang peraturan PSBB yang berlaku dan juga memang kapasitas duduknya juga masih lebih dari 50%. Namun memang para pengendara yang melanggar ini juga masih terus diberikan himbauan juga oleh para petugas di tempat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PSBB secara proporsional ini akan diterapkan selama sebulan ke depan di kawasan Bogor, Depok, dan juga Bekasi, di mana memang akan diberlakukan mulai dari tanggal 5 Juni hingga tanggal 2 Juli. Dan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, yaitu Daud Ahmad, juga mengatakan bahwa untuk pemberlakuan PSBB ini nantinya akan disesuaikan dengan kewaspadaan daerah dalam bentuk pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di tingkat kecamatan, kelurahan, dan juga desa. Nantinya PSBB ini juga akan diteruskan dan diselaraskan dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang juga mulai memasuki masa PSBB masa transisi selama bulan Juni ke depan. Dan memang diharapkan warga Bekasi ini juga dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada seperti ketentuan dari PSBB ini secara proporsional dan juga menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan keseharian mereka seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangannya dengan sabun dan juga menjaga jarak antara satu sama lain sejauh 1 meter. Dan diharapkan nantinya kedisiplinan dari masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan keseharian mereka ini dapat menjadi kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di Jabodetabek dan juga dapat memutus rantai penularan dari COVID-19. Eliza. Sirena, lalu bagaimana dengan sanksi? Apakah sudah diterapkan di sana? Ya, Eliza, menurut pemantauan kami, khususnya memang di checkpoint dekat pintu keluar tol Bekasi Barat ini, untuk sanksi sebesar 250.000 memang masih belum diterapkan. Petugas yang berjaga di sini masih hanya seputar memberikan himbauan dan juga arahan kepada para penumpang. Apabila para penumpang dan para pengendara tidak menggunakan masker, maka dihimbau dan ditegur untuk langsung menggunakan maskernya. Namun apabila ada pengendara yang memang untuk komposisi duduknya ini sendiri tidak sesuai dengan peraturan dari PSBB seperti duduknya berdampingan antara pengendara dan juga maksudnya pengemudi dengan penumpang ini, nantinya akan diarahkan untuk si penumpang ini berpindah ke baris belakang. Dan juga apabila komposisi dan kapasitas
dari pengendara ini memang berlebih, seperti lebih dari 50% akan diputarbalikan kembali ke arah Jakarta ataupun ke daerah asalnya oleh para petugas yang berjaga di sini. Eliza. Ya, Sirena, apakah sejumlah sektor ekonomi di Kota Bekasi sudah mulai beroperasi, Sirena? Ya, Eliza, menurut pemantauan kami tadi juga khususnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini memang sudah cukup banyak aktivitas perekonomian yang juga mulai beroperasi, di mana memang masih sama seperti kemarin. Untuk salah satu sektor aktivitas perekonomian seperti restoran misalnya masih hanya beroperasi dan menerima misalnya pesanan dalam bentuk drive-thru ataupun take away, dan memang masih belum kembali dibuka secara normal. Namun memang tadi juga kami sudah bertanya kepada para petugas yang berjaga di checkpoint ini, memang mereka juga sudah menerima arahan untuk persiapan dibukanya kembali aktivitas-aktivitas perekonomian di Kota Bekasi ini khususnya. Dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kemarin juga sudah menerbitkan surat edaran yang berisi mengenai diperbolehkannya beroperasi kembali usaha jasa kepariwisataan maksud kami, dan juga hiburan malam pada masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada bioskop, salon kecantikan, refleksi keluarga, sport center, tempat wisata, kafe, dan lainnya. Dan juga nanti akan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang terus ketat akan diberlakukan di setiap aktivitas perekonomian itu. Kembali kepada studio, Eliza. Baik, Sirena, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Sirena Graciela dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.